Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, utamanya para wali santri bina anak soleh bias yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang lebih bermakna. Karena Rasulullah pernah sangat penting untuk kita perhatikan, karena man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dan sisi lain Rasulullah juga bersabda, rubba shaimin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Puasa yang betul-betul karena keimanan, karena memang harapan surga ini nanti akan diampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan tahun-tahun lalu. Tetapi anehnya, ada orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka inilah kepentingan saya ingin berbicara untuk sharing. Kenapa? Karena Rasulullah sampai bersabda amin ketika menaiki tangga pertama. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Tiba-tiba seluruh sahabat mendengar Rasulullah itu nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba amin, amin itu apa? Kayak orang sedang nggak sadar. Maka ada apa ya Rasulullah? Sesungguhnya aku mengaminkan doa malaikat yang pasti didengar oleh Allah. Dan karena yang berdoa malaikat itu mudah untuk terkabul, maka saya aminkan. Pertama, ini yang akan saya tekankan. Sia-sialah, dalam bahasa hadisnya syakia. Syakia itu artinya binasalah. Di matan hadis lain itu ba'idman, jauhkan aku dari dia. Ya Rasul, ya Allah, jauhkan aku supaya saya ada jarak, ada distancing. Jangan dekatin dia, jangan dekatkan saya kepada dia. Dan binasa, hancur, ambyar. Siapa orang yang ambyar dalam puasa? Pertama, orang yang melewati Ramadan, tetapi dari Ramadan tidak mendapatkan kemanfaatan. Tidak ada maghfirah yang dia dapatkan, tidak ada peningkatan yang dia dapatkan. Biasanya zakat tapi dihentikan hanya karena COVID-19. Biasanya sedekah dihentikan, biasakan berbagi dihentikan karena COVID-19. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Biasanya dia baca Quran, malah justru ini diberi kesempatan di rumah tapi bacaan Qurannya tidak kita laksanakan dalam 5 kewajiban itu. Satu diantaranya adalah bagaimana kita tilawah. Maka di bulan Ramadan jangan sampai kita tidak tilawah. Tapi tidak sekedar tilawah. Tilawah tetapi juga dihafal. Menghafal Quran. Yang ketiga juga memahami tafsir-tafsirnya. Karena ini juga syahrut tarbiyah. Artinya apa? Kita tidak boleh menghentikan taklim, menghentikan. Maka dalam rangka inilah saya membuat video ini, bukan apa-apa, biar kita juga berpaham, diingatkan kembali. Jangan sampai tafaqquh fiddin itu berhenti karena COVID-19. Dan yang keempat, mengamalkan dan meyakini dan mengamalkannya ini. Kadang-kadang kita tahu, jangan sampai kamintalil Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang yang baca Quran tetapi Quran melaknatnya. Nah, maka kita meyakini, mengamalkan, tidak cukup dengan itu. Sebetulnya niatul amal wa tabligh. Setelah diamalkan harus menyampaikan kepada orang lain. Karena mendidik Al-Quran itu kewajiban semuanya, terutama para bapak ibu wali bias. Anak-anak bapak ibu itu adalah tanggung jawab. Kalau nanti sampai di akhirat kok ada masalah, yang bertanggung jawab bukan ustadzah bias, bukan para pembina bias, bukan. Apalagi bukan direktur, apalagi bukan pembina pesantrennya. Saya sudah lepas tangan dari itu. Tapi kepada bapak ibunya, karena anak jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi uka-uka, Dharma Gandul, uka-uka gentayangan, uji nyali, sangat tergantung orang tuanya. Maka orang tuanya punya kewajiban. Untuk itulah maka kita ajarkan nilai-nilai agama ini tugas orang tua. Sekali lagi, 5 kewajiban Al-Quran juga jangan sampai menghafal, tilawah, membaca. Memang tilawah sudah dapat pahala, tapi nggak cukup. Itu hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah.
Maka kalau kita tetap dapat hadiah dan hidayah, kita tidak cukup menghatamkan tetapi juga menghafalkan. Tidak cukup menghafalkan, kita juga mohon maaf harus juga memahami tafsir-tafsirnya, sebab-sebab nuzulnya. Nanti kalau dalam suasana wali santri akan kita bikin taklim rutin lagi. Karena supaya Ramadan jadi syahrul tarbiyah. Artinya apa? Ini penting bagi kita untuk betul-betul Al-Quran, kan ini syahrul Quran, ini kita maksimalkan. Juga kita maksimalkan ibadah yang lain. Dan yang lebih penting lagi juga ingin sampaikan tentang kepentingan kita supaya menangkap pesan moral di dalam Ramadan. Jangan sampai melewati Ramadan kita tidak dapat apa-apa dari peningkatan sedikit pun tidak ada. Kita tidak ada latar kabuna atau bahkan tidak ada peningkatan setingkat demi setingkat. Maka Ramadan disambung dengan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Kalau Ramadan kita masih sama dengan kemarin, itu sudah dalam keadaan rugi. Apalagi lebih jelek, itu celaka. Maka Ramadan sekarang harus lebih baik dari Ramadan kemarin. Untuk itulah, inilah kepentingannya kita ingin indahnya berbagi. Kebiasaan-kebiasaan yang kemarin sudah kita lakukan dan sudah banyak masukan untuk bagaimana menawarkan takjil, menawarkan bagaimana infak, zakat, sedekah kepada orang yang mustahik. Karena jelas yang kita saluri nanti adalah orang-orang di kalangan warga sendiri internal. Karena di dalam zakat kita KKN, yaitu orang kerabat terdekat dulu. Para ustadz-ustadzah yang sekarang ini mohon maaf tidak ada side job. Para karyawan di lingkungan bias yang Masya Allah sekarang tertutup karena mereka tidak bisa nyambi apapun. Mau dagang ini, dagang itu sudah tidak memungkinkan suasana seperti ini. Maka zakat sebagai rukun Islam yang tidak pernah kita pisahkan di dalam ayatnya, perintah sholat selalu disambung dengan zakat. Nah, maka jangan sampai kita termasuk yang diamini lewati Ramadan, tetapi kita tidak meluangkannya dengan tempat wahana untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, saya lengkapi dulu hadisnya. Amin. Yang kedua kenapa? Jangan sampai kita masih punya orang tua, tetapi tidak menjadikannya tiket menuju surga. Hubungan anak pada orang tua. Sengaja COVID-19 ini Allah datangkan kepada lingkungan bias supaya ini ada. Karena selama ini semuanya diserahkan pada ustadz-ustadzah bias. Sekarang saatnya bagaimana mendidik anak Anda. Anak, birru abaukum tabirukum abnaakum. Kalau kalian bapak ibu para wali santri sudah baik pada orang tuanya, sekaranglah tugasnya mendidik anak-anak yang baik kepada orang tuanya. Nah, dan yang terakhir, kalau disebut nama Rasulullah, tetapi dia tidak ada ikatan batin, tidak bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu alaihi Muhammad. Kita setiap disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, inilah pengantar saya dan insya Allah akan saya sambung di lain kesempatan tentang bagaimana pentingnya berbagi supaya rukun Islam kita tersempurna. Saya Ustaz Jayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.